Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Gongsi Facoy. Tahun kuda api. Harus kerja keras tahun ini ya. Ingat pepatah Luxembourg kuno. Siapapun yang bekerja keras hari ini, besok kerja lagi. Kerja apa dikerjain? Yang penting tetap semangat. Kerja keras bagai kuda. Dicambuk dan didera. Mau tau gak suara kuda? Happy lo ya? Ya udah langsung ya kita mulai, inilah Midnight Live. Malam ini kita bahas soal pesan dan pelajaran tentang hidup bersama di ruang publik. Ruang yang setiap hari bikin kita meet up with someone new. Wajah beda, logat beda, dan etnis yang berbeda. Tapi kadang kelakuannya sama. Sama-sama suka kira-kira. Kayak penonton banyak kira-kiranya. Datang kantor buka HP kirain lagi kerja. Ternyata lagi nonton Dracin. Habis lihat HP duduk depan monitor. Kirain sibuk bikin laporan. Ternyata sibuk jilat atasan. Mana udah dijilat gagal promosi lagi. Jadi dimanapun kita hidup, mau itu di kosan, di komplek, di kantor, di bus, di trotoar, di antrean, di bawah bayang-bayang ekspektasi mertua. Kita harus terus latihan menjaga keberagaman. Mulai dari latihan ngerem ego, latihan menghargai orang yang beda dengan kita. Mau itu beda suku, beda agama, ras, adat, apalagi sama yang beda pendapatan. Ada annya. Iya. Beneran ini pendapatan. Iya. Karena kalau pendapatannya jauh lebih gede ya kita harus murah senyum. Mau dia garing, mau dia absurd, ngakak aja. Siapa tahu ditraktir. Nah, kalau pendapatannya lebih kecil, ya diem aja. Takutnya sekali kita ngomong dikira mau nraktir. Bisa aja saya. Kedengarannya that simple. Tapi prakteknya kadang ada aja yang bikin sebel. Gak usah ambil contoh jauh-jauh. Nih depan saya banyak contohnya. Udah pendapatan segitu-gitu aja. Sama atasan gak ada senyumnya. Atasan diceng-cengin. What's wrong with you guys? Nanti gak ditraktir loh. Malah ditambah kerjaan. Jadi meski keberagaman sering kita gaung-gaungkan, kadang ada aja gesekan kecil yang mengingatkan kita kalau sikap dan ucap rasisme itu masih ada. Tipis-tipis sih, tapi bikin miris. Belakangan viral sebuah video yang memperlihatkan adu mulut antar penumpang di transportasi publik. Awalnya dari ucapan yang menyinggung identitas etnis, lalu bikin suasana membara. Sampai bikin penumpang lain berubah jadi avatar alias mencoba mengendalikan api emosi maksudnya. Karena gara-gara keributan suasananya jadi gak nyaman. Mau nyaman? Di pundak gue nih nyender. Jangan di tembok mulut lo nyender. Bahkan kejadian itu sampai dinotis operator layanan transportasi Transjakarta. Mereka menyesalkan kejadian itu dan mengingatkan semua penumpang buat saling menghormati. Ribut-ribut sampai dinotis Transjakarta. Ini ibarat lo sok-sok ngambek, rewel, spam chat biar dinotis gebetan. Habis dinotis besoknya diajak jalan makan, nonton, tapi nggak diajak jadian. Ats gak nih? Ada gak yang sama nih nasibnya? Malah ats dong. Ada?
Syukurin. Pihak Transjakarta juga mengapresiasi penumpang yang berusaha meredakan situasi. Sebuah pengingat sederhana bahwa ruang publik itu milik bersama. Bukan milik yang paling keras suaranya. Tuh dengar penonton. Jadi mau di bus, di kantor, jangan doyan adu mulut. Adu nasib aja susah. Ya. Apalagi adu mulut. Yang gampang mah adu domba. Sebelum pemilu banyak tuh yang adu domba. Peristiwa kecil seperti ini sering terlihat sepele, tapi dari sini kita diuji seberapa kuat sih pondasi toleransi yang kita pegang sebagai satu bangsa. Dan pertanyaan itu makin bikin merinding kalau kita ingat perjalanan panjang bangsa ini dalam merawat keberagaman. Sekarang ini perayaan Imlek hadir terbuka di ruang publik. Lampu lampion bergantung di pusat keramaian, barongsai bebas lompat-lompatan di depan kerumunan, ucapan selamat bertebaran mulai dari yang formal sampai ucapan nyeleneh. Sampai yang nyeleneh contoh nih ya. Gongsi Facai selamat Imlek semoga dapat promosi. Contoh ya. Semoga didengar sama bos ya. Bosnya penonton. Padahal dulu ekspresi budaya Tionghoa pernah dibatasi. Perbedaan dipandang dengan penuh kecurigaan, bukan dirayakan. Lalu perubahan besar terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan ruang kebebasan bagi perayaan Imlek. Perkara Imlek aja kok repot. Sikap Gus Dur kemudian diperkuat sama Presiden Megawati Soekarno Putri yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Jadi Imlek sekarang nggak ada yang curiga, bebas-bebas aja. Cuma mungkin susah kemana-mana karena jalanan macet bos. Mall penuh. Nggak parkiran, nggak pikiran sama-sama penuh nih. Apalagi yang mikir tunggakan. Keputusan itu nggak cuma soal aturan administrasi, tapi pesan kuat kalau setiap identitas punya tempat yang sama di rumah yang bernama Indonesia. Sejak saat itu hubungan antar warga perlahan berubah, jadi lebih harmoni. Kalau nggak harmoni ya ke Senopati aja. Beda ya. Jadi sekarang lebih akur dan lebih toleran maksudnya. Terus antar warga juga nggak cuma hidup berdampingan tapi saling berdempetan. Soalnya kan lahannya juga makin sempit ya. Yang penting akur. Tapi harmoni itu bukan barang jadi. Harmoni itu hasil kerja panjang, kesabaran dan kemauan saling mengerti. Ya mirip-mirip lah kayak lagi PDKT. Kudu sabar, kudu ngerti. Kalau main gas aja bahaya itu. Bisa paham salah. Ya. Salah paham. Ujung-ujungnya nanti silent treatment lagi. Dan yang paling berat adalah komitmen kita buat merawat keberagaman. Ini benar. Merawat itu emang paling berat. Coba saya ibaratkan lagi dengan PDKT. Biasanya pas belum dapet nih ada aja alasannya biar bisa barengan lama. Giliran udah jadian dicuekin. Misalnya pas lagi PDKT ngajak jalan jauh dikit mobilnya ada aja masalahnya tuh. Dashboardnya kotor aja ngajak nginep. Ini mah akal-akalan ya. Modus. Giliran udah jadian yang bermasalah bukan mobilnya tapi komitmennya. Pemain lama ini. Kayak penonton pegawai lama. Pegawai lama semua kan ini ya. Sama kayak saya. Dan pas banget di tahun ini Imlek dempetan sama awal bulan suci Ramadan. Momen Imlek yang menggambarkan penuh sukacita dan harapan baru. Lalu momen awal Ramadan yang menyiratkan pesan agar kita menahan diri dan membersihkan hati. Dua suasana berbeda yang bertemu di saat yang pas. Di sini kita diingatkan perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru kesempatan untuk saling memahami. Para pemimpin dan tokoh masyarakat juga punya tanggung jawab menghadirkan narasi kesejukan. Jangan sampai ruang publik dipenuhi ujaran kebencian. Karena perbedaan itu bukan bahan bakar konflik, tapi sumber kekayaan peradaban.
Imlek berdekatan dengan Ramadan juga mengingatkan kita kalau semua warga itu pemilik dan penjaga kedamaian negeri. Jadi jangan ada yang sok ngerasa paling akamsi, paling pribumi. Para pendiri bangsa sudah memahami hal itu sejak awal. Pancasila dirumuskan bukan buat menyeragamkan, tapi justru untuk menyatukan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, keragaman bukan ancaman, tapi kekuatan. Tugas kita sederhana, memastikan setiap perayaan berlangsung aman. Setiap ibadah berjalan tenang. Dan setiap orang merasa dihormati. Kebangsaan ini harus terus kita rajut bersama. Hari ini, besok, dan seterusnya. Karena pada akhirnya kita berdiri di tumpah darah yang sama, tanah air Indonesia. Dalam pengakuan bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Kita nanti juga akan ada live report dari Bundaran HI. Akan ada sebat juga, Selasa baca komentar ya, bersama Otong, co-host utama kita, yang kemarin meraih penghargaan The Masterpiece. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, perayaan Tahun Baru Imlek kembali menyala di jantung ibu kota saat lampion-lampion merah menghiasi kawasan Bundaran HI dan menghadirkan nuansa penuh harapan. Menyala. Malam ini kami akan membawa Anda menyelami semarak festival yang memadukan tradisi, budaya, dan kebersamaan dalam satu panggung perayaan yang memikat. Kita langsung tanya aja sama Randi Alvaras. Randi, selamat malam. Bagaimana semarak festival Imlek di tempat Anda saat ini? Ya, malam Reza. Saat ini saya lagi berada di Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik dari perayaan dari Imlek 2557 Kongzili. Dan meskipun ini udah tanggal 17 ya, yakni hari terakhir perayaan sejak digelar oleh pemerintah Jakarta sejak tanggal 13 Februari, namun wilayah Bundaran HI ini masih ramai oleh masyarakat yang datang untuk menikmati dekorasi dan juga pertunjukan yang dihadirkan dalam menyemarakan perayaan Imlek yang bertajuk Harmoni Imlek Nusantara. Nah, ini suasananya Reza, masih ramai banget oleh warga dan juga masyarakat yang datang dari berbagai penjuru kota yang hendak untuk menikmati perayaan dan juga dekorasi yang sudah dihadirkan demi untuk menyemarakan perayaan Imlek 2557 Kongzili. Nah, memang ada beberapa dekorasi-dekorasi yang sudah dihadirkan. Ini salah satunya, yakni ada lorong lampion harmoni yang menghadirkan ratusan lampion dan juga yang berwarna merah tentunya yang menghadirkan nuansa kental dari Tionghoa. Dan memang kalau kita berbicara soal Imlek, nuansa merah dan juga lampion ini tidak bisa dilepaskan dari Imlek karena memang lampion sendiri memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Tionghoa, yakni sebagai bentuk harapan dan juga doa yang terbaik di saat perayaan Imlek. Dan tidak hanya itu, tidak hanya ada lorong lampion harmoni saja, namun juga ada berbagai dekorasi LED lainnya juga yang dihadirkan, yakni menunjukkan visual-visual dari nuansa-nuansa yang bernuansa Tionghoa tentunya. Namun sayangnya ini sudah pukul 11, jadi beberapa dekorasi sudah dimatikan oleh pengurus karena memang sudah waktunya pukul 11 dimatikan. Hanya tinggal lorong harmoni saja ini yang masih dinyalakan, dan tentu ini
masih mengundang antusiasme dan juga banyak masyarakat yang datang ke sini untuk bersuah foto bersama dengan teman-teman, karena ini sangat instagramable dan sangat bagus dan juga estetik untuk difoto tentunya. Dan tidak hanya ini saja pertunjukannya sebetulnya, dan memang ada berbagai dekorasi dan juga pertunjukan yang sudah digelar sejak tanggal 13 Februari lalu. Dan tepatnya di titik Bundaran HI, sebetulnya sejak tanggal 13 sudah ada berbagai pertunjukan, yakni pertunjukan barongsai, kemudian juga tari liong yang dihadirkan tentu untuk memberikan nuansa pada perayaan Imlek 2557 Kongzili. Dan juga bahkan pada tadi malam ada juga perayaan transisi dari perayaan Imlek menuju ke awal Ramadan, karena memang perayaan Imlek ini sangat berdekatan dengan awal bulan Ramadan, yang mana pada hari esok ada sejumlah masyarakat yang akan sudah mulai melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga pada tadi malam digelar juga perayaan transisi dari perayaan Imlek menuju ke awal Ramadan, yang mana ada berbagai pertunjukan yang menggabungkan akulturasi dari dua budaya, yakni budaya Tionghoa dan juga budaya Nusantara. Sehingga tadi ada berbagai pertunjukan seperti pertunjukan barongsai, kemudian juga tari liong yang dipadukan dengan berbagai pertunjukan Nusantara lainnya, seperti tadi ada tari Ratu Jaro. Dan yang paling menarik memang sebetulnya ada pertunjukan LED show yang sudah dihadirkan sejak tanggal 13 Februari yang menunjukkan visual-visual terkait dengan budaya Tionghoa, yang mana ini tentu mampu memberikan pemandangan yang sangat indah di langit Jakarta sejak tanggal 13 Februari, yang tadi juga pada tadi malam juga sempat digelar LED yang digelar drone show yang mampu mengundang antusiasme dari masyarakat. Nah, tentu karena banyak masyarakat yang memang hadir di kawasan Bundaran HI untuk menikmati berbagai pertunjukan dan juga dekorasi yang kental dengan nuansa Tionghoa, dari Polda Metro Jaya juga telah menghadirkan sekiranya sekitar 1.900 petugas gabungan yang bertugas untuk mengamankan dan juga membantu pengamanan ya terkait dengan perayaan Imlek di Jakarta, yang mana untuk di seluruh vihara di Jakarta juga telah diamankan oleh para petugas gabungan, dan utamanya juga di titik perayaan Imlek yakni di Bundaran HI juga memang para petugas juga sudah hadir dari polisi, kemudian juga TNI, bahkan juga Satpol PP untuk mengamankan dan juga menertibkan utamanya karena memang banyak masyarakat yang hadir di sini untuk menikmati perayaan Imlek, dan utamanya juga untuk mengatur lalu lintas yang ada di sekitar Bundaran HI, sehingga untuk saat ini juga situasi sudah kondusif. Dan meski begitu juga meski banyak masyarakat yang datang, tidak ada kepadatan yang berarti untuk di wilayah kawasan Bundaran HI. Dan memang ini menunjukkan bahwa perayaan Imlek di Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota global yang sangat inklusif dan terbuka bagi berbagai latar belakang ras maupun agama yang ada di Indonesia, Reza. Demikian, kembali ke Anda di studio, Reza. Iya Randi, kalau soal pengamanan bagaimana di sana dan juga pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi? Ya, Reza, memang sejak awal perayaan Festival Imlek ya di Bundaran HI, dari Polda Metro Jaya telah menghadirkan sekiranya sekitar 1.900 petugas gabungan yang tidak hanya akan mengamankan wilayah Bundaran HI saja, namun juga sejumlah vihara yang akan merayakan perayaan Imlek pada tadi pagi juga turut dihadirkan juga para petugas untuk membantu pengamanan di sana. Nah, memang sejak tadi juga terlihat juga para petugas yang masih hadir di sekitar Bundaran HI tentu untuk mengamankan dan juga menertibkan lalu lintas yang ada di Bundaran HI. Meski begitu juga memang tidak ada terlihat kemacetan atau juga kepadatan yang berarti, sehingga untuk lalu lintas di kawasan Bundaran HI ini masih cenderung kondusif, Reza. Oke, Randi, selain itu apalagi sih daya tarik di sana yang bisa menyedot perhatian publik? Ya, Reza, memang utamanya yang paling menyedot daya tarik dari masyarakat adalah lorong yang ada di belakang saya ini, Reza, yakni adalah Harmony Lantern Walk yang menghadirkan ratusan lampion bernuansa merah yang kental dengan nuansa Imlek
khususnya nuansa khas dari Tionghoa yang menghadirkan ratusan lampion yang tentu ini sangat estetik dan juga mengundang daya tarik dari masyarakat. Bahkan hingga malam ini masih banyak masyarakat yang hadir di sini untuk sekadar menikmati ataupun juga bersuah foto dengan teman dan juga keluarga, karena ini sangat menarik sekali, Reza. Dan memang kalau kita berbicara soal lampion ini tidak bisa dilepaskan dari budaya Tionghoa dan juga perayaan Imlek, karena lampion memiliki makna tersendiri, yakni sebagai makna kebahagiaan dan juga harapan tentu di perayaan Imlek 2557 Kongzili. Dan bahkan juga pada malam hari ini masih banyak masyarakat yang hadir di sini untuk sekadar menikmati lorong yang panjangnya sekitar 30 meter ini. Dan tentu ini sangat mengundang antusiasme, karena selain juga warnanya merah yang mampu mengundang daya tarik, namun juga ini lampion-lampion yang ada di sini juga memiliki nuansa tersendiri dalam perayaan Tionghoa, sehingga banyak masyarakat yang ingin datang untuk menikmati momentum ini bersama dengan keluarga, teman, dan juga ini sangat instagramable, sehingga banyak masyarakat yang datang untuk bersuah foto, untuk mereka upload sebagai konten juga di Instagram akun pribadi mereka, Reza. Dan memang juga tidak hanya ini, sejumlah dekorasi lainnya juga sebetulnya ada, Reza, seperti ada dekorasi visual yang menunjukkan 12 shio, namun juga ini sudah dimatikan karena memang sesuai peraturan untuk dekorasi-dekorasi ini sebetulnya dibataskan pada pukul 11 malam. Namun untuk khusus harmoni Lantern Rock ini malam ini masih menyala, sehingga ini masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang datang ke sini untuk berfoto-foto ataupun juga sekadar menikmati nuansa-nuansa Tionghoa yang ada di lorong ini, Reza. Oke, jadi antusiasmenya luar biasa di sana ya, warga yang berdatangan, Randi. Ya betul, Reza, ini masih ramai banget masyarakat, antusiasmenya ini masih tak terpendung. Padahal ini sudah tanggal 17, yang mana sesuai jadwal ini seharusnya adalah hari terakhir dari perayaan festival Imlek 2557 di Jakarta. Namun masyarakat ini masih ingin menikmati hari terakhir dari perayaan Imlek di Jakarta dengan datang ke Bundaran HI yang masih ada sejumlah dekorasi dan juga ornamen-ornamen khas Tionghoa di sini. Tentu ini menjadi hari terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu untuk bersuah foto atau juga sekedar menikmati ornamen khas Tionghoa yang hanya ada setahun sekali di Jakarta, Reza. Karena ini tentu menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Demikian, Reza. Baik, Randi Alvaras, terima kasih buat laporannya. Kita kasih tepuk tangan buat Randi. Yeah. Penasaran Randi dapat angpau apa enggak ya? Penonton mau angpau? Cari sendiri. Minta saya mulu ah. Kita jeda dulu gimana? Oke, usai jeda kita masih juga punya informasi terkait dengan perayaan Imlek. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Imlek 2026 datang bagai fajar yang menyingkap langit Nusantara dengan cahaya merah keemasan. Puitis sekali ya. Siapa sih yang nulis nih? Bisa aja Akbar. Akbar bukan nulis ya? Oh bukan? Beda lagi? Hah? Bone. Oh iya. Lentera-lentera bergantung seperti bintang yang turun menyapa doa dan harapan. Dari Batam hingga Aceh, suasana khidmat dan meriah berjalan beriringan laksana dua nada dalam satu melodi. Tradisi dan kebersamaan menjelma menjadi jembatan hangat yang merangkul perbedaan dalam satu harmoni. Indah sekali kata-katanya ya. Kita lihat informasinya berikut ini. Seluruh Indonesia kembali dihiasi dengan cahaya lampion yang menari di angin, menyambut datangnya Imlek 2026.
Warna merah dan emas seolah melukis langit kota, memberi harapan baru bagi masyarakat. Setiap sudut Batam, Pasuruan, Balikpapan, dan Aceh berdenyut dengan semangat perayaan. Aroma kue keranjang dan teh manis menguar, menyapa setiap indera yang lapar akan tradisi. Perayaan ini bukan sekedar ritual, tapi juga simfoni kebersamaan yang merayakan keragaman. Festival Imlek Nasional tahun ini mengambil tema Harmoni Nusantara, seakan memintal benang merah persatuan dari Sabang sampai Merauke. Di Batam, ribuan warga berkumpul menyaksikan pertunjukan barongsai yang melompat-lompat lincah bagai api di musim dingin. Musik guzeng dan erhu terdengar bagai sungai yang mengalir lembut, menenangkan hati yang lelah. Tak hanya hiburan, festival ini juga menyimpan pesan kepedulian sosial bagi mereka yang membutuhkan. Kemeriahan ini menjadi cermin bahwa budaya bisa menjadi jembatan antar generasi. Di Pasuruan, suasana terlihat hikmat saat warga berdoa di kelenteng dan vihara setempat. Lentera merah berayun perlahan, menebarkan cahaya hangat di wajah-wajah penuh harap. Suara mantra terdengar seperti embusan angin yang menenangkan, menuntun pikiran agar fokus pada doa. Anak-anak menatap altar dengan mata penasaran, sementara orang dewasa menunduk dalam ketentraman. Perayaan ini membuktikan bahwa kesederhanaan mampu menghadirkan kekuatan spiritual yang nyata. Balikpapan merayakan Imlek dengan hikmat di kelenteng Kuang Te Miao, di mana warga berkumpul untuk berdoa dan beribadah. Lentera merah menghiasi setiap sudut, memantulkan sinar lembut yang menenangkan. Suara gong dan nyanyian doa mengisi udara, membalut setiap hati dengan rasa damai. Anak-anak dan orang dewasa berdiri bersama, merasakan kesatuan dalam doa yang sama. Perayaan ini menegaskan bahwa ketulusan hati lebih berkilau daripada gemerlap kemewahan. Di Aceh, perayaan digelar secara sederhana, dengan warga berdoa bersama di vihara, menekankan ketenangan dan refleksi. Lentera merah yang digantung tinggi memancarkan cahaya lembut di halaman vihara. Suara gong dan mantra mengalir pelan, seolah membisikkan kedamaian ke setiap sudut ruang. Meski sederhana, suasana syarat dengan kehangatan dan rasa syukur yang mendekat. Perayaan ini menekankan bahwa makna sejati lahir dari ketenangan dan ketulusan hati. Kegiatan sosial turut mewarnai perayaan, seperti gerakan berbagi cahaya yang menyalurkan bantuan pendidikan dan pangan. Tangan-tangan yang saling memberi ini seolah menenun kehangatan di tengah dinginnya musim hujan. Donasi dan kepedulian mengalir bagai sungai kecil yang menyejukkan hati. Warga yang menerima bantuan tersenyum seperti bunga mekar di pagi hari. Perayaan bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga menumbuhkan rasa peduli. Dampak ekonomi pun ikut menari di tengah perayaan. Pedagang lokal, restoran, dan toko souvenir merasakan gelombang keberuntungan, seolah rezeki menetes dari langit merah. Perputaran uang selama Imlek 2026 diperkirakan melonjak, membawa optimisme di awal tahun. Pariwisata lokal juga menikmati sinar lampion, menarik pengunjung dari berbagai daerah. Imlek bukan sekedar perayaan, tapi juga nafas ekonomi yang hangat di tengah dingin. Di banyak rumah, keluarga berkumpul, makan bersama, dan berbagi angpau sebagai simbol doa dan harapan. Suasana hangat bagai selimut yang menenangkan jiwa, menutup dingin rutinitas sehari-hari. Anak-anak menatap kertas merah berisi keberuntungan, sementara orang tua tersenyum bangga. Setiap percakapan mengalir laksana air yang menyejukkan hati. Tradisi ini mengingatkan bahwa keluarga adalah inti dari segala perayaan. Media sosial pun ikut bersinar, bagai galaksi mini yang memamerkan lampion dan barongsai di setiap feed. Foto, video, dan cerita perayaan dibagikan, menyebarkan keceriaan ke seluruh negeri. Kreativitas warga menjadi lukisan hidup yang tak ternilai harganya. Dari Batam hingga Aceh, semangat Imlek terasa di setiap jengkal tanah. Perayaan ini membuktikan bahwa budaya mampu melintasi layar dan jarak.
Imlek 2026 di Indonesia menutup cerita dengan harapan yang menyala seperti lentera di malam gelap. Setiap senyum, tawa, dan doa menjadi benih yang akan tumbuh sepanjang tahun. Perayaan ini adalah melodi dari keberagaman, harmoni, dan kepedulian sosial. Lampion yang diterbangkan membawa doa dan impian tinggi ke langit. Inilah Indonesia, menari bersama tradisi, menyulam masa depan dengan warna-warni budaya. Sekali lagi selamat merayakan Imlek, Senyen Kuaile. Iya, itu dia. Ya, berita terkait dengan perayaan Imlek. Usai jeda kita akan membahas soal komentar Aumania ya, menjelang bulan suci Ramadan. Dalam Sebat. Jadi tetaplah di Midnight Live. Oke, kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Wah, Sarden udah, sarden, mie udah, telur. ngapain sih, Tong? Ini kita mau persiapan buat sahur ntar. Wih. Kan tadi udah sidang isbat nih. Ya. Jadi puasa pertama tuh hari Kamis 19 Februari. Iya. Oh, oke. Ini dua hari makanya lagi. saya nyiapin. Istri saya takut ketiduran. Kalau sarden kan bisa masak sendiri. Mie bisa rebus sendiri. Air? Rebus sendiri. Gosong lagi. Sampai kering tuh air. Kering. Jadi persiapan Otong soal tadi ya, menu sahur Menu, ya. sama saya nyabar-nyabarin istri. Oh. Ngadepin suami kayak saya. Ya takutnya dia marah-marah, jadi mengurangi pahala puasa. Iya, harus tahan emosi. Tahan emosi. Sabar itu indah. Ah. Kapan indahnya ya sabar aja. Ya. Sabar terus nih. Iya, itu penting Tong, biar nggak banyak pikiran, emosi juga terjaga. Iya. Itu kesehatan mental juga Iya. terjaga. Penonton juga sabar nih. THR masih lama. Kalau itu mah udah nggak sabar. Katanya kemarin dapat penghargaan. Wah. Jadi Midnight Live dapat penghargaan, Bu. Apa tuh? Sebagai masterpiece. Itu artinya apa? Bu Rasa sebagai ketua panitia apa tuh artinya tuh? Master Guru, Guru. Peace, One Piece. Wah. Guru Jadi, One Piece. Program kita masterpiece nih. Masterpiece, ya. Karya masterpiece di Jurnalis Day 2026. Ajang penghargaan apresiasi pada jurnalis di Media Group. Wah. Penghargaan co-host terbaik nggak ada? Nah, itu dia. Kenapa nggak ada? Kalau ada kan saya yang menang. Karena saya doang. Nggak ada lagi nominasi lain. Iya, iya. Gimana nih? Ya udah deh, kita masuk sebat aja Sebat gimana? aja nih. Ini dia Selasa baca komentar. Nah, pertanyaan sebatnya adalah seperti apa persiapan Aumania menjelang bulan suci Ramadan. Nah, Kita baca komentar dari @from Franz Juna. Jujur beli sarung. ya. Singkat padat sarung. Bener juga ini kan? Singkat juga ya, harus lah. Iya. Emang sebelumnya nggak sholat apa? Baru beli sarung sekarang? Oh, biar baru. Ya biar baru. Biar baru, iya benar-benar. Iya. Nah, komentar berikutnya apa nih? Dari @016.mdl. Belajar untuk menahan buat emosi. Terutama untuk menghina orang yang kelakuannya di luar batas. Waduh. Masa ada kelakuan out of the box? Itu di luar kotak. Oh iya. Bukan di luar batas. Kalau di luar batas out of border. Out of box. Itu yang buat jahit tuh border. Oh. Di border tuh. Ya. Ada apa tuh? Di bordir. Oh, bordir.
Border itu mah. Telat. Maaf. Itu tadi komentar yang kedua ya. Makanya harus tahan emosi bener kan? Iya, iya. Iya, harus sabar. Oh, dari sekarang nih harus calm down. Calm down. Karena sabar itu indah. Nah. Pasti ada aja jalannya. Iya. Menemukan kemudahan, mudah emosi misalnya. Sama aja enggak dong ya? Makin nggak Harus sabar. Iya. Selanjutnya dari @lemonade_dreams. Kurangi komunikasi dengan orang toksik lah, takutnya nambah dosa. Iya. Nah ini harus itu tadi border. Nah, harus dikasih border. Kelakuan di luar batasan, bukan di luar negeri. Jauh soalnya. Iya. Menting-menting sering keluar negeri. Sering luar negeri. Mentang-mentang sering keluar negeri ya. Iya. Luar biasa. Baru sekali. Tahun lalu, tahun ini kan belum. Oh, mau lagi? Mau lagi? Mau lagi. Gantian dong. Lo yang siaran nih. Iya. Lanjut lagi. Dari @panskyless. Kalau aku persiapannya kemarin belanja banyak buat persiapan Ramadan. Terus nyiapin fisik juga. Sebisa mungkin jangan sampai tumbang. Terus udah mulai bebersih rumah juga. Dan tentunya yang paling penting siapin iman dan takwa kalian menghadapi bulan penuh berkah ini. Iya. Jangan sampai tumbang dong. Iya. Adanya kan di pohon tuh tumbang tuh. Apa tuh? Kumbang. Itu mah kumbang. Ya, saya jawab sendiri gak apa-apa. Itu mah kumbang dong. Iya telah. Oke, lanjut lagi dari @Akila Faza. Persiapan jelang Ramadan itu dimulai dari upgrade niat biar nggak cuma semangat di story tapi juga di hati. Mulai nyicil minta maaf ke orang tua, teman sampai yang cuma pernah bikin kesel di grup. Bersihin hati sekalian bersihin kamar biar vibes-nya suci lahir batin. Siapin alarm sahur yang beneran bunyi bukan cuma wacana. Atur pola makan biar pas buka nggak kalap kayak flash sale. Dan tentu saja siapkan dompet yang kuat iman karena godaan takjil dan diskon marketplace itu seringkali lebih berat daripada godaan chat. Udah buka belum? Iya, jangan kalap kalau buka. Kan pakai kurma aja 3 butir. Sama nasi setengah. Harus bertahap, Iya. misalnya gorengan, ya kan, tahu dulu, baru nasi. Banyak. Kebanyakan ya. Nasi pakai lontong lagi. Waduh, makin begah. Lanjut lagi. Lanjut dari @bayu_satrio. Harus stok sarden dan mie instan. Karena persiapan kalau bangun kesiangan otomatis bikin makanan yang satset langsung jadi. Saya banget ini. Itu ya. Bangun kesiangan. 10 menit sebelum imsak baru masak. Cepet ya? Cepet. Kita kan begadang nih di sini. Oh iya. Begadang, tidur suka bablas. Jadi Jangan pulang sampai. langsung sahur. Harus lagi. Strategi gitu sekarang. Ya keren. Keren, iya dong. Harus Pulang ada- midnight live, nyampe rumah, nonton Liga Champion dulu. Ya. Biar langsung sahur, ya enggak? Oke, lanjut lagi. Baca lagi, Tong. @Rosi Wirawan. Isi kuota min untuk nonton Midnight Live di YouTube Metro TV. Karena khusus bulan Ramadan, saya tidak bisa menonton Midnight Live di jam tayang 10.30. Karena kalau tidur terlalu malam, nanti bisa telat sahur atau ngantuk pas beraktivitas. Hehehe. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Aumania yang menjalankan saatnya perbanyak ibadah. Tetap nonton dong, masa nggak nonton? Yang penting puasanya lancar. Iya. Karena bisa nonton di YouTube paginya. Iya, nggak nambah rating kalau gitu. Cuma nonton potongan-potongan aja ya. Iya. Tapi ada fullnya juga kan? Full sini bang. Iya. Full. Ya pokoknya begitu dah ya. Lanjut lagi. Baca lagi, Tong. @m_danang. Persiapan jelang Ramadan adalah servis motor. Kenapa itu? Karena kalau siang stang motor suka belok sendiri ke warteg. Terus WhatsApp dipersiapkan buat invite orang-orang lama buat adu nasib berkedok bukber dan M-Banking buat cek THR. Udah turun apa belum?
Itu bukan motor yang salah. Iman Anda. Lanjut lagi dari anak es krim. Iya. Nah, siapin alarm karena pasti bangun lebih pagi. Juga persiapkan kesabaran agar bisa setebal buku kamus. Kemudian persiapkan iman dan takwa agar nggak tiba-tiba melipir ke rumah makan pas siang. Aduh, jangan dong. Itu Banyak dia. ibadah biar nggak melipir mulu. Makan juga harus dijaga kan. Jangan langsung pas buka puasa langsung wah makan banyak gitu kan. Tetap harus karbonya diperhatikan. Wih, keren Iya nih. kan? Iya benar-benar. Sahur itu kalau bisa jangan kebanyakan karbo. Kenapa tuh? Takutnya gula darah nanti nggak teratur. Begitu. Ini kata Adere sih tadi saya baca. Iya. Kata Adera. Iya. Kirain dari Anda. Iya. Loh, kan panutan saya Oh, kan kalau iya, kesehatan iya, ya Adera siapa lagi? Kirim linknya dong. Oh iya nanti saya kirim. Lanjut lagi dari @iin Almazahira. Persiapan saya jelang Ramadan menahan diri dari war comment medsos dari dua kubu. Kubu Ono dan kubu Ononya lagi. Aduh, Ada kubu-kubuan banyak nih. banget. Kubu apaan sih ini? Yang di bulu-bulu itu kubu ya. Apa itu? Kutu ya. Wah, kutu. Itu mah kutu. Telat. Gitu aja terus. Lanjut lagi dong. Jadi @kue merah. Persiapannya cuma satu, yang penting dan nggak boleh lupa alarm. Kenapa begitu? Karena itu penting biar nggak telat untuk sahur. Apalagi ya, pengen perbanyak kegiatan positif aja. Serta memperbaiki sholat yang masih bolong-bolong. Sama menyampaikan maaf kepada orang tua terkasih. Maafin koruptor di bulan suci? Kayaknya nggak deh. Waduh, udah benci banget. Biarin dosa ditanggung sendiri. Lanjut lagi dari @Dewi Wisoko. Kami Kristiani puasa menjelang Paskah bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Jadi happy berbarengan berpuasa. Wah, keberagaman. Keberagaman ya. Dan juga dari @Tiu Marga Kencana. Kalau persiapan warga di desa kami sih sudah mulai gotong royong bersih-bersih musola dan makam atau nyekar. Yang paling penting stok sabar diperbanyak biar puasa lancar sampai lebaran. Salam hangat dari warga Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung untuk seluruh Aumania di Indonesia. Salam hangat untuk semuanya yang ada di Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Wah, Aumania cabang Lampung itu. Iya, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf nih lahir batin nih. Mohon maaf lahir dan batin untuk Aumania. Dan itulah tadi semua komentar sudah kita bacakan. Wah, baik Kita berikan tepuk sekali. tangan. Selalu ramai. Tapi durasi masih 10 menit ini. Gimana Tong? Gimana apanya? Persiapan pokoknya buat puasa ini ya. Lancar. Harus lancar Semua gaji semua. saya ke isi saya biar beli bahan makanan. Oh gitu. Anak saya udah mulai puasa nih. Oh iya, keren. Saya suruh setengah hari dulu. Takut nggak kuat. Tapi memang ada aja godaannya ya. Ada. Ya. Sebenarnya godaannya tuh teman-teman. Enggak lah, kita harus tetap kuat lah. Udah gede, bikin malu ah. Kurang-kurangin nongkrong ya. Bener nih. Tapi harus ingat sahur dijaga tadi. Sahur ya. Lanjut aja kita sama Iya. sahur. Nanti linknya saya kirim nih tadi. Iya, makasih Bagus nih. tadi. Ada lain. Dari Adera yang tadi bagus tuh. Oke. Jadi waktu sahur itu seingat saya tadi ya. Nah. Harus dijaga karbonya, jangan terlalu kekenyangan. Iya. Kalau misalnya gula darahnya tinggi, nanti di siang tuh udah terasa lapar. Oh, lapar Gitu. lagi. Jadi harus diatur lah pola makannya, khususnya di sahur. Begitu. Terus apa lagi Tong? Kalau kira-kira, Tong? buka, kalau Hah? buka Kalau buka ya harus bertahap tadi, harus pelan-pelan dulu, jangan langsung brek, langsung makan banyak gitu. berarti saya salah tadi. Korma campur nasi. Jangan lontong campur nasi, campur kentang goreng. Waduh. Iya, harus proteinnya dijaga. Iya. Protein itu penting. Oke, siap. Iya. Ada LOT katanya. Oh iya. Standby yuk ada LOT. Oke. Menyambut bulan suci Ramadan, ada satu tradisi di Aceh yang tidak bisa dilewatkan, yaitu tradisi megang. Di hari megang, masyarakat Aceh akan membeli daging untuk dimasak dan disantap bersama keluarga maupun kerabat.
Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi bersama juru kamera Fahmi Reza dari Banda Aceh, Aceh. Ini dia informasinya. Pemirsa, bagi masyarakat Aceh ada satu tradisi yang tidak boleh dilewatkan ketika menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi megang atau mak megang. Bagi masyarakat tradisi ini menjadi sangat penting mengingat memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah sehingga harus disambut dengan sukacita. Untuk menyambut dengan rasa sukacita itu, masyarakat Aceh kemudian ini menggelar tradisi megang yang memang sudah digelar sejak turun-temurun sejak masa Kesultanan Kerajaan Aceh hingga dengan saat ini. Dan karena tradisi megang ini adalah tradisi menyantap makanan hidangan khas daging, terutama daging sapi, tidak heran jika pasar-pasar daging ini kemudian bermunculan atau ada pasar daging dadakan. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu pasar daging yang ada di kawasan Berawi, Jalan T. Iskandar, Kota Banda Aceh. Dan meskipun saat ini kondisi ini juga sedang hujan, tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat Aceh untuk merayakan tradisi megang, yaitu dengan membeli daging megang yang dijual oleh para pedagang yang ada di kawasan ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kira-kira suasana ataupun juga antusiasme masyarakat Aceh dalam merayakan tradisi megang, kita akan coba tanyakan dengan para penjual daging megang di sini. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Kak, namanya? Raisya Najla. Kak, berapa hari ini harga daging sapi, Kak? 170 dan 180. Oh, berarti ini agak lebih mahal ya dibandingkan dengan hari biasa ya? Ya, Kalau hari biasa berapa, Kak? 150, 140. Hari ini naik berarti sekitar 20 sampai dengan 30 ribu rupiah per kilogram ya? Iya, Kak. Ini kenapa sih harga juga ikut naik, Kak? Karena mungkin lembu juga mahal, karena kan jalannya nggak bisa diakses gitu kan. Kalau daya beli seperti apa sekarang ini? Lumayan lah meningkat. Meningkat? Ya, Dibandingkan dengan megang tahun lalu? Meningkat. meningkat juga. Dan memang untuk saat ini di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh, ini juga sedang dilakukan atau sedang digelar pasar murah daging megang yang juga digelar oleh Pemko Banda Aceh. Memang sehingga ini juga membuat pasar daging kali ini juga berpengaruh omsetnya. Dan untuk itu kita coba tanyakan juga ke warga yang sedang belanja-belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu Erna. Bu Erna ya, Ibu ini beli daging buat apa, Bu? Buat persiapan bulan puasa karena udah merupakan tradisi. Tradisi di Aceh itu kami megangnya 2 hari. Megang kantor dengan megang umum. Ini buat megang. Iya, khusus buat megang karena udah merupakan tradisi di Aceh, terutama masak daging rebus. Karena orang Aceh daging rebus itu sampai berkilo-kilo, Si rebus, sampai 1 ya? minggu si rebus namanya. Berarti setiap tahun Ibu selalu Iya, insya Allah. ikut tradisi megang ini. Iya, iya. Oke, Bu, ini rencana hari ini mau diolah jadi apa nih, Bu? Iya, daging rebus nanti 2 kilo, rendang 2 kilo, untuk sop 1 kilo. Oke. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Trisna warga Aceh, ya yang memang ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Aceh untuk menggelar tradisi megang, meskipun memang kondisi masyarakat Aceh saat ini memang situasi juga dalam tidak begitu baik-baik saja, mengingatnya juga baru saja dirundung oleh bencana banjir dan juga tanah longsor. Namun di tengah situasi banjir dan longsor ini kemudian juga ada perhatian dari pemerintah pusat, di mana baru-baru ini pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bantuan sapi megang pada warga-warga yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di Aceh, yang juga merupakan sebelumnya adalah permohonan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim. Ada sebanyak 1.445 ekor daging sapi yang akan disebarkan atau akan dibagikan kepada masyarakat atau warga Aceh terdampak bencana dengan total mencapai 72 miliar rupiah. Karena itu memang tentu saja mudah-mudahan dengan adanya tradisi megang ini juga memberikan semangat warga Aceh juga untuk semangat juga dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Wah, keren. Itulah informasi terakhir kita hari ini. Yes. Ya. Dan tentunya kita masih akan tayang besok pastinya. Iya. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live. Yes.
Besok ada bintang tamu, jangan lupa. Siapa? Rahasia. Udah rahasia-rahasia nggak jadi nih. Harus jadi dong. Jadi pasti. Dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.